Pernah nggak kalian ngerasain rasanya diselingkuhin sama pasangan sendiri ketika lagi berjauhan? Pasti rasanya sangat sakit banget kan? Hal itu dilakukan oleh pria ini yang udah punya istri dan anak. Semua itu karena mereka berjauhan, yang pada akhirnya kesempatan itu muncul, hingga penyesalan selalu datangnya belakangan. Film dengan judul Purpose of Reunion yang dirilis pada tahun 2015 akan menceritakan kisah mereka. Seorang pria bernama Sonjong tinggal di sebuah apartemen sendirian. Istri dan anaknya berada di luar negeri karena urusan pekerjaan. Sonjong seperti kebanyakan bapak-bapak pada umumnya, makan mie instan pedas, tapi bilangnya habis makan enak. Dia punya 2 orang teman yang sering nongkrong bersama-sama di tempat kerja Sonjong. Ya, jadi Sonjong ini bekerja di sebuah kafe. Kali itu mereka membicarakan hal-hal yang biasa dibicarakan sama bapak-bapak kalau udah nongkrong. Kadang bicarain bisnis, bola, dan tentu saja yang tidak kalah penting adalah tentang cewek-cewek. Teman yang pakai kacamata, udah menikah, tapi belum punya anak. Namun, beberapa tahun menikah, ternyata membuatnya jadi bosan sama pasangan sendiri, dan masih ingin meliar layaknya single. Sementara teman yang satunya lagi, terlihat cupu dan sayangnya belum punya pasangan sampai saat ini. Gara-gara itu, Sonjong jadi punya ide menarik supaya mereka bisa kembali nongkrong sama ciwi-ciwi dengan cara reunian, ngajak teman-teman lama mereka saat di bangku kuliah. Temannya awalnya tidak yakin kalau mereka bisa reunian, tapi ternyata reuni itu terjadi. Meski hanya beberapa orang saja yang hadir, mereka mengobrol satu sama lain dengan suasana ceria. Namun Sonjong sepertinya tidak begitu tertarik dengan yang datang pada malam itu. Hingga beberapa jam kemudian, datanglah satu orang lagi, teman lama mereka yang bernama Eugene. Paras cantik, body bagus, dan tentu saja yang paling menarik di antara cewek-cewek di sana. Sonjong langsung sigap menyapa dan menyambutnya. Bahkan Eugene belum sempat duduk dan makan, udah diajak Sonjong pindah ke tempat untuk mendapatkan kesenangan yang lain. Sonjong mengajak mereka minum-minum, ternyata memang itu adalah tujuannya, supaya pada teler, dan rencananya pun berhasil. Sonjong lantas mengantarkan Eugene pulang dengan taksi. Sesekali tangan Sonjong kemana-mana, tapi gagal. Sesampainya di depan rumah, Sonjong berharap diajak masuk ke dalam apartemen, tapi Eugene terlalu ngantuk. Namun, mereka udah buat janji ketemu besok buat makan bersama. Sepertinya Sonjong ini handal dalam mendekati cewek-cewek. Kali itu dia bertanya tentang suaminya Eugene. Eugene mengatakan kalau suaminya jauh darinya karena berada di luar kota. Begitu juga dengan Sonjong. Dan ini seolah-olah menjadi kesempatan bagus buatnya, supaya bisa makin dekat. Mereka jalan seharian hingga waktunya Eugene pulang karena udah malam. Tapi Sonjong masih belum dapat kesempatan bagus supaya bisa lebih dekat dengannya. Jadi dia dan temannya kembali membuat rencana camping bersama, membuat permainan dan hal-hal lain sebagainya supaya Sonjong bisa mendapatkan perhatian yang lebih dari Eugene. Dan malam camping itu menghasilkan suatu pemantapan. Temannya yang pakai kacamata akhirnya dapat jatah, dan mereka adu mekanik. Tapi ada juga yang cuma dapat anginnya aja. Sonjong dan Eugene mendengar pemantapan yang dilakukan oleh teman itu hingga mereka juga agak terbawa suasana. Namun Eugene tersadar kalau ini tidaklah benar dan dia pulang. Sonjong tidak menyerah dan mengejar sampai ke apartemen Eugene. Di sana dia meminta maaf dan karena kebetulan dia hanya sendirian, pada akhirnya terjadilah adu mekanik yang tentunya menang banyak. Sejak saat itu hubungan mereka makin dalam dan makin sering begituan. Suatu malam ketika mereka mau begituan lagi, ibunya Eugene datang. Sonjong bersembunyi di dalam lemari. Sementara Eugene mendatangi ibunya yang datang mengantarkan makanan sambil bertanya keadaan Eugene. Apakah dia baik-baik saja dan tidak kesepian? Sungguh pertanyaan yang cukup aneh. Tapi setelah ibunya pulang, Eugene meminta Sonjong untuk pulang juga dan dia terlihat sedih. Meski begitu, Eugene perlahan-lahan merasa keberadaan Sonjong membuat hari-harinya menjadi lebih berwarna dan lebih hidup. Mereka jalan-jalan dan makan bersama, dan ya, kencan bersama, hingga istrinya Sonjong yang datang dari luar negeri meneleponnya. Namun Sonjong tidak mengangkat, lalu mengajak Eugene ke apartemennya buat begituan. Padahal istrinya juga berada di sana. Hanya saja, mereka tidak berpapasan. Kali ini Sonjong beruntung. Begitu mereka udah selesai, istrinya pulang dan mempertanyakan kenapa Sonjong gak pakai baju. Dia beralasan habis olahraga kecil-kecilan. Istrinya belum makan, jadi dia mengajak Sonjong makan di luar. Ketika berada di parkiran mobil, tiba-tiba saja Eugene muncul dan melihat ada istrinya Sonjong di sana. Seketika hatinya hancur dan kecewa bercampur cemburu yang luar biasa.
Tapi saat makan malam bersama, Sonjong juga cemas dan beberapa kali bolak-balik pergi ke dalam toilet, sementara Eugene menangis di apartemennya. Mungkin dia sudah berharap lebih pada Sonjong. Suatu malam, Sonjong habis pulang kerja dan mau minta jatah sama istrinya. Tapi sayangnya, nggak dikasih. Dan hal inilah yang ternyata membuat Sonjong kesal ketika bersama dengan istrinya. Keesokan harinya, istrinya memutuskan kembali ke luar negeri karena tidak bisa lama-lama jauh dari anak mereka. Begitu istrinya berangkat, Sonjong langsung pergi ke apartemennya Eugene. Namun sikap Eugene berubah dan tidak ingin Sonjong ada di sana. Dia tidak mau berteman dengan pria yang menyelingkuhi istrinya sendiri. Sonjong lantas balik marah. Apa bedanya dia dengan Eugene? Eugene ternyata juga korban dari suaminya yang berselingkuh. Suaminya ternyata sudah meninggal, kecelakaan bersama dengan selingkuhannya. Dan selama itu, Eugene tidak pernah tahu kalau dia dipermainkan. Sonjong merasa malu, dan akhirnya dia pulang. Dia berniat mendatangi istrinya, berencana meminta maaf dan kembali padanya. Tapi plot twistnya, ternyata istrinya Sonjong juga berselingkuh darinya. Ketika kemarin dia datang, itu ternyata dia ingin berkata jujur. Namun dia tidak tega dan barulah dia memberanikan diri berbicara melalui telepon. Jadi begini rasanya diselingkuhi sama pasangan sendiri. Sonjong seketika hancur dan lemas. Dia pergi mendatangi Eugene, menceritakan semua yang terjadi padanya. Malam itu dia menginap di sana. Eugene juga memberikan semangat padanya kalau hidup itu tidak berhenti sampai di sini saja. Ya, mungkin ke depan mereka bisa menjadi satu bagian, dan yakinlah kesempatan kedua itu pasti ada. Yah, itulah tadi alur cerita film Purpose of Reunion. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.